mayat dalam kubur. Mendengar? Ya, Nurul Huda. Selamat Siap, Bang, pagi. siap. Selamat siang. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Bang. Silakan Bang, Beberapa nyalakan kali kamera ini Anda. sudah. Apa? Sebentar. Jangan sebentar-sebentar, Bang. Ini umat muslim sudah nggak sabaran. Sudah tidak sabaran umat muslim untuk melihat ada satu kaum muslim yang bisa, satu orang muslim yang bisa mewakili begitu loh, menjawab diskusi begitu. Soalnya yang datang nih yang orang-orang Islam yang mohon maaf Bang, nggak punya ilmu gitu. Ya, Nurul Huda, Anda muslim ya? Iya Bang, ya. Iya, bisakah duduk dulu dengan tenang Bang supaya kita enak diskusinya? Siap. Iya. Silakan Bang Nurul Huda. Oke, Apa yang Anda kuasai, apa yang ingin Anda bahas dalam diskusi antara Islam dan Kristen? Silakan. Kita ngobrol-ngobrol santai saja, silakan. Oke, Bang. Kenapa Anda ini masih mengikuti Muhammad gitu? Saya gini loh, saya ini bersuara kepada orang-orang muslim begini, supaya kalian itu berhenti ngikutin orang dalam kuburan. Udah tahu orang dalam kuburan diikutin saja. Makanya kalian ini nekat yang nyata. Ya. Ya nanti itu dibahas. Silakan. Ini dulu aku mau tanya Bang. Silakan. Ya. Ini dalam Dor. Yesus silakan. Hanyalah utusan bukan Tuhan dalam kitab Yohanes 13:16. Coba dibaca, silakan. Kemudian saya enggak ada kitabnya Bang. Saya enggak ada kitabnya. Terus yang Anda baca itu apa? Yesus hanya Bang, bukan saya gini ini hasil screenshot. Gini Nurul, Bang Nurul Huda. Screenshot waktu Abang lab. Begini Nurul Huda. Pertama-tama, pertanyaan itu cobalah berasal dari dirimu sendiri. Jangan Anda pertanyaan yang Anda sendiri nggak tahu gitu loh. Hasil dari gosip ini jalanan. Mau saya tanyakan sama Bang. Jangan begitu. Ini yang mau saya tanyakan sama Bang Edis karena ini saya screenshot di live-nya Bang Edis waktu itu. Nah, ini saya ndak paham kalau Alkitabnya orang Kristen, saya ndak paham. Jadi saya mau tanya ini Bang, yang nanti pertanyaannya begini, Yesus hanya utusan bukanlah Tuhan dalam kitab Yohanes 13:16. Kemudian Yesus adalah Tuhan dalam Tuhan 1 Korintus 8. Aduh. Oke, gini aja dah, gini. Bang, saya pengen pertanyaan yang berasal dari dirimu. Saya tidak mau pertanyaan-pertanyaan yang Anda dapat dari tulisan-tulisan di Google. Ya. Jadi nanti naik lagi bikin pertanyaan dari dirimu sendiri ya. Gimana? Untuk sekarang sudah. Oh ya sudah, silakan buat pertanyaan yang berasal dari dirimu sendiri. Jangan Anda baca-baca, Anda sendiri Bible nggak punya, gimana? Oke Bang. Yang sederhana aja gini, kita bahas yang sederhana-sederhana. Gini. Oke. Yang pakai logika saja Bang ya. Oke, kita pakai logika. Sekarang saya tanya. Siap. Muhammad adalah pemimpin umat Islam, betul? Betul, nabi dan rasul kami. Pemimpin nggak? Iya, pemimpin dalam Islam. Pemimpin umat Islam. Dan dia sudah ada di kuburan, betul? Secara jasad, iya. Berarti umat Islam dipimpin oleh orang mati dalam kubur, betul? Meninggal dunia, kan? Gimana Bang Edi? Yang sederhana, gini, sebentar. Umat Islam dipimpin oleh Muhammad, betul? Betul. Muhammad sudah meninggal dan dia ada dalam kuburnya, betul? Betul. Kesimpulannya, umat Islam dipimpin oleh orang mati dalam kubur, betul? Betul. Iya. Tapi sebentar saya mau pertanyaan saya sekarang, kenapa kamu nekat membuat dirimu dipimpin oleh orang dalam kubur? Silakan. Yang sederhana aja, nggak usah yang sulit-sulit lah ngomong sama kalian, ayo silakan. Oke. Nabi Muhammad secara jasad memang sudah meninggal dunia. Ya, tapi Bang, kalau kita menarik asal muasal Nabi Muhammad ini bahwasanya
ada dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad lama kholak, tidak akan pernah aku ciptakan alam semesta ini Muhammad. Ini kagak nyambung, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Sebentar dulu saya. Yang saya tanya begini, kenapa Anda nekat membuat dirimu dipimpin oleh orang dalam kubur? Nah begini Bang, begini. Ulama yang melanjutkan. Ini lari ke ulama, yang ditanya Muhammad, Bang Nurul. Coba dengerin sekali lagi. Dengerin sekali lagi Bang Nurul ya. Dengar Bang Nurul. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Kami orang Kristen. Kami dipimpin oleh siapa? Kami dipimpin oleh Tuhan Yesus. Betul. Seandainya Yesus kami ada di kuburan, kami bernasib malang seperti kalian, dipimpin oleh orang mati dalam kubur. Bedakan Bang, tolong dibedakan. Nabi Muhammad statusnya adalah Nabi dan Rasul. Oke, sekarang dia ada dalam kubur, betul? Betul. Dan dia adalah pemimpinmu, betul? Betul. Berarti kamu dipimpin oleh orang dalam kuburan, betul? Betul. Bagaimana mungkin Anda menyerahkan dirimu dipimpin oleh orang dalam kuburan? Sebentar, yang meneruskan risalah Nabi Muhammad itu adalah ulama Bang. Lari kemana-mana. Iya, yang meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad. Apa kata Tuhan Yesus di dalam Injil? Dengar Bang, apa kata Tuhan Yesus dalam Injil? Orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta, karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Setuju? Setuju. Orang mati tidak akan bisa memimpin orang hidup, betul? Sebentar. Iya. Sekarang Tapi saya tanya, Bang, gini, tujuan kita ini, kenapa sih kita beragama? Tujuan kita ini adalah kita percaya akan tujuan kita yang akhir, yaitu hidup yang kekal. Setuju nggak? Ya, setuju. Bagaimana Anda bisa menuju kepada hidup yang kekal, tapi Anda dipimpin oleh mayat dalam kubur? Secara jasad, memang Nabi Muhammad itu secara jasad sudah wafat. Itu Bang. Jadi Muhammad masih hidup? Diketahui. Iya. Muhammad masih hidup, pantesan. Pantaslah kalian berseru-seru, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti dia masih hidup ya? Masih hidup. Nyata sudah bahwasannya mereka ini penyembah Muhammad. Iya. Makanya gini loh Bang. Kami orang Kristen di gereja, ya, kami berseru-seru, Yesus, ya kan, kami berseru-seru, aku mengasihi Engkau, Yesus. Kami berseru-seru kepada Yesus. Kami percaya Yesus kami hidup Bang. Sementara kalian berseru-seru kepada Muhammad. Sama berarti kami pun. Berarti Muhammad hidup kan? Hidup. Iya, makanya kalian penyembah Muhammad. Bukan, kami tidak menyembah Muhammad Bang Edis. Kami tidak pernah menyembah Muhammad. Kami memuji-muji Nabi Muhammad itu karena kami mengharapkan syafaatnya. Iya, intinya Anda percaya bahwa Muhammad masih hidup, makanya kalian berseru-seru kepada Muhammad, betul? Betul. Nah, ketika kami berseru-seru kepada Yesus di gereja, ya Yesus, kalian bilang kami lagi nyembah Yesus, betul? Saya tidak mengatakan bisa saja kalau orang no. Sebentar, gini. Ada saya, ada teman-teman saya orang Kristen. Kami di gereja. Kami berseru-seru, ya Yesus, begitu. Kalian sebut apa itu? Kami lagi nyembah Yesus, betul? Kalau itu bisa dikatakan memuji atau memohon doa atau berdoa. Iya, bahasa ininya lah apa? Kami lagi ngapain itu? Lagi nyembah Yesus nggak? Bisa saja ya. Wah, sekarang ada umat Muslim. Kalian lagi kumpul di masjid. Kalian berseru-seru, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Sama nggak itu? Sama orang Kristen juga? Apa bedanya? Sama kan? Kami memuji Bang. Iya, kami sama memuji. Bang. Gini loh, giliran kamu bilang kami menyembah Yesus, kamu bilang iya. Sekarang kami bilang kamu menyembah Muhammad. Kalian tidak terima. Cara menyembah kami dengan umat Kristiani beda. Iya memang beda, tapi perlakuan yang sama, hukum yang sama itu harus dipakai. Contoh Bang, kalau saya angkat gelas ini, saya lempar ke orang, namanya melempar, betul?
Betul. Kalau yang dilakukan oleh umat Islam melakukan hal yang sama, namanya juga melempar, betul? Nah, betul. Nah, sama. orang Kristen memanggil-manggil Yesus di gerejanya, berseru-seru kepada Yesus, namanya nyembah Yesus, betul? Betul. Nah, umat Islam berseru-seru kepada Muhammad di masjidnya, memanggil-manggil Muhammad, berarti nyembah Muhammad, betul? Sebentar. Nah, ini sini udah mulai. Tergantung kepada niatnya. Sebentar. Niatnya dulu, Bang. Sebentar. Niatnya dulu. Bang Edis, niatnya dulu, Bang. Kalau Abang melempar, ada beberapa niat. Bisa saja Abang melempar karena faktor emosi, atau bisa saja Abang melempar karena ada niatan bercanda. Berarti namanya tetap melempar. Namanya tetap melempar, kan? Tetap melempar, tapi Iya, niatnya tetap melempar. beda. Namanya juga tetap nyembah kalian. Niatnya beda, Bang. Oke, sekarang Kalau begini, Bang. kami- Sekarang begini. Apakah mayat di dalam kubur bisa mendengar? Mendengar. Mayat dalam kubur bisa mendengar. Ya. Apalagi Makanya Nabi saya Muhammad. bilang, Bang, nih, saya pernah diskusi dengan teman saya Muslim namanya Rashid. Dia sudah mengakui, Bang, bahwa agama apa sebenarnya yang menuhankan mayat? Itu agama Islam nih. Sebentar ya, nih. Abang denger ya. Saya nggak ngarang-ngarang. Gini, Iya. ini orang Islam sendiri, pengakuan teman Anda sendiri bahwasanya orang Islam itu memang menuhankan mayat dalam kubur, menuhankan Muhammad. Nih, sebentar ya. Sabar, Bang. Nih. Saya cari dulu akun saya sebentar. Sabar ya, Bang ya. Sabar. Ini terlalu banyak akun-akun palsu saya nih. Nih ya. Saya punya 2 akun saja nih. Nih. Ini pertanyaan saya kepada dia nih. Agama apakah yang menuhankan mayat? Dengar nih, nih. Tolong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Iya, Bang. Percaya Jadi saya sebenarnya itu, penuhan mayat, orang yang menjadikan mayat sebagai robnya adalah kalian. Makanya bertobatlah kalian, datanglah kepada Yesus, jangan datang kepada mayat dalam kubur. Kenapa kami dikatakan menuhankan mayat? Kenapa, Bang? Karena kalian mengikuti, patuh, tahluk, tunduk kepada mayat dalam kubur. Namanya Kami Muhammad. menuhankan, Bang Edis. Gimana? Kami menuhankan, bukan mentuhankan. Kami menuhankan. Oke, baik. Segini, Bang. Kalau ada seseorang, dia patuh, taat, tahluk, tunduk kepada hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Menurut Al-Quran, dia menuhankan hawa nafsu enggak? Menuhankan, bukan mentuhankan. Oke, coba buka Al-Quran Anda. Coba buka Al-Quran Anda. Nggak usah ke Al-Quran sudah, Bang. Tinggal Oke, begini karena saja. Anda malas. Gini, Apa saya tahu. perbedaan Gini, Tuhan? teman-teman. Apa perbedaan Saya tahu. Tuhan dengan Tuhan? Oke, saya tahu kenapa orang Islam pada malas baca Quran. Itulah sebabnya mereka masih Islam saja. Nih, saya bukakan ya. Begini. Sebentar, Bang, saya bukakan surat Al-Jathiyah, ya. Ayat yang ke-23. Saya bacakan, Bang ya. Nih, terjemahan. Nih, saya tahu mereka kan malas baca Al-Quran. Terjemahan. Perlu saya bukakan di layar atau saya baca saja? Baca sudah, Bang. Oke, nih saya bacakan. Maka pernahkah kamu melihat, surat Al-Jathiyah ya, ayat yang ke-23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tuh. Tolong bedakan, Bang ya. Tolong dibedakan konteks kalimatnya, tolong dibedakan. Begini. Coba kita pakai logika, apa perbedaan Tuhan dan apa perbedaan Tuhan? Sama aja sebenarnya. Salah, Bang. Iya, masalahnya Salah, begini. Ini poin penting ya. Karena masyarakat sudah kadung membedakan itu. Akhirnya pengertian definisi di masyarakat itu berbeda. Jadi beda kan? Beda Iya, kan, Bang? Antara Tuhan dengan karena Tuhan. pengertian di masyarakat, Bang. Nah, Sebagai kita contoh pakai- begini, Bang, kenapa sebagai kita contoh. pakai pengertian di masyarakat. Gini, Bang, gini sebagai contoh. Gereja itu pengertian di masyarakat itu bangunan. Masjid pengertian di masyarakat itu bangunan, padahal masjid itu tempat bersujud. Itu bukan bangunan. Betul. Bisa saja di lapangan bisa.
Betul. Nggak ada bangunannya. Makanya begini, kita harus bisa membedakan makna yang sesungguhnya dengan makna yang sudah terbentuk di tengah-tengah masyarakat. Tolonglah Bang, caranya Bang Edis gimana ini? Seperti ini. Oke, sekarang begini saja. Begini. Sekarang begini Bang. Sekarang begini. Kalau orang mengikuti hawa nafsunya, tahluk, tunduk, dikendalikan, dikuasai hawa nafsunya. Menurut Al-Quran, dia menuhankan Allah apa menuhankan hawa nafsunya? Dia tuan. Dia tunduk kepada hawa nafsunya, tapi dia bukan berarti dia menyembah kepada hawa nafsunya. Baik. Saya putarkan dulu kamera saya. Begini dulu. Saya kasih ngomong dulu. Nggak apa-apa, sambil ngomong sambil saya putarkan kamera saya Bang ya. Okay. Biar kita cerdas nih. Saya mau mencerdaskan orang Islam nih ya. Biar cerdas antara kalian. Tuhan dengan Tuhan, Bang. Dua-duanya memang tunduk Bang. Oke, dua-duanya baik. tunduk, cuma beda posisi dia. Coba Abang baca ini. Abang baca nih. Ini surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23. Coba silakan Anda baca. Silakan. Oh iya, yang tadi sampean baca itu. Iya, coba silakan baca dulu. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apa maksudnya orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Maksudnya Bang, dia itu tunduk kepada hawa nafsunya, diperbudak oleh hawa nafsunya. Tunduk kepada hawa nafsunya, diperbudak hawa nafsunya, mengikuti tahluk hawa nafsunya, dikontrol hawa nafsunya, betul? Ya, oke, ya. Itulah yang kalian lakukan kepada Muhammad. Sebentar Bang. Sekarang saya tanya, Anda patuh nggak kepada Muhammad? Patuh. Anda mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti. Dikendalikan nggak oleh Muhammad? Iya. Iya, makanya saya bilang kalian ini menuhankan Muhammad. Saya tidak menuhankan. Ini loh udah jelas nih. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya bukan berarti mengangkat hawa nafsu sebagai sang pencipta, tidak. Bukan berarti menganggap hawa nafsunya pencipta langit dan bumi, tidak. Begitu juga kalian umat Islam. Kalian menuhankan Muhammad bukan berarti menganggap Muhammad itu pencipta, bukan. Tapi kalian tahluk, patuh, tunduk, mengikuti, dikendalikan, dikontrol oleh Muhammad. Makanya kalian masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu salah satu bagaimana Muhammad mengontrol kalian. Betul. Iya, makanya saya bilang kalian ini penuhan Muhammad. Kami bukan menuhankan, tapi mentuankan. Kami tunduk, kami patuh. Berarti ini salah terjemahan. Berarti ini mentuankan hawa nafsunya. Iya, mentuankan itu. Bukan berarti ini salah terjemahannya. Bang. Berarti terjemahannya salah. Kurang paham saya, kurang begituan. Waduh, berat saudara. Anda ini mau mengkoreksi Al-Quran, tapi Anda kurang paham. Oke, kata Tuhan di sini bahasa Arabnya apa? Bentar. Coba saya tanya kata dulu, Tuhan di sini bahasa Arabnya apa? Robbi. Bukan Robbi. Aduh, ngarang lagi. Bukan Robbi. Kata Tuhan di sini bahasa Arabnya itu adalah ilahu. Nih. Sama itu Bang. Kok sama beda? Ilahi, ngarang yang nyata ini. Bang. Nggak boleh bang begitu Edis. Bang Nurul. Iya. Ilahi, ilahu, Robbi, Robbana, Robbukum, itu sama maknanya. Anda setuju bahwa ilah itu bisa apa saja? Iya. Ilah itu bisa apa saja? Bisa hawa nafsumu, bisa istrimu, bisa uangmu, tergantung bagaimana kamu memperlakukan, betul? Tapi bukan menuhankan ya, mentuankan. Mengilahkan gitulah, menjadikannya sebagai ilah, betul? Jangan disamakan. Ini gimana nih? Begini saja. Oke lah. Saya sarankan kepada Bang Nurul untuk belajar kembali. Setelah nanti paham ilmu baru naik kemari lagi ya. Saya tidak boleh tanya ini. Kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Oh ya silakan, kapan-kapan saya tanya ya. Ya baik. Terima kasih Bang Nurul.